Anda kembali di Prime Time News, pemirsa. Dalam dinamika pencapresan, Presiden Joko Widodo kerap tidak sejalan dengan PDI Perjuangan. Padahal sebagai petugas partai, Jokowi seharusnya patuh pada perintah Megawati Soekarno Putri. Keluarga besar Jokowi bahkan kini ikut melempar sinyal dukungan kepada sosok yang bukan baca pres PDI Perjuangan. Lalu mengapa tak kunjung ada sikap tegas dari Mbak Mega? Terjadinya dansa politik dan juga di dalam politik karena berbagai manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Sisi gelap kekuasaan. Itulah istilah yang digunakan Megawati Soekarno Putri terkait manuver politik putra sulung Presiden Jokowi. Gibran yang tengah menjabat wali kota Solo memang hanya ditemui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Namun Hasto memastikan wejangan untuk Gibran berasal dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Usai diceramahi Hasto, Gibran mengaku legowo. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya, dan sekali lagi saya sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai kader muda, saya akan tetap tegak lurus sesuai arahan Ibu Ketua Umum. DPP PDIP memanggil Gibran untuk mengklarifikasi pertemuannya dengan Prabowo Subianto yang dikemas sebagai acara makan malam bersama. Yang dipermasalahkan, makan malam berlanjut dengan aksi dukung Prabowo sebagai capres oleh kelompok relawan Jokowi Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gibran sendiri mengaku hanya menjadi tuan rumah saat mendampingi Prabowo malam itu. Gibran menegaskan tidak ikut dalam aksi para relawan. Namun belakangan, Gibran menyatakan tak sulit mengarahkan dukungan relawan. Tentu bukan atas pertimbangan mereka sendiri. Artinya tentu ada proses dikomunikasikan, didiskusikan, dan tentu atas sepengetahuan Mas Gibran itu sendiri. Sebelumnya, putra bungsu Presiden Joko Widodo juga melempar sinyal dukungan terhadap Prabowo. Kaisang mengenakan kaos bergambar Prabowo dalam sebuah podcast di YouTube. Namun karena Kaisang bukan anggota, DPP PDIP tak dapat berbuat apa-apa. Yang jadi pertanyaan, benarkah ekspresi politik anak-anak Presiden Jokowi muncul secara mandiri atau merupakan potret politik dua kaki Jokowi? Tentu hal ini seringkali kemudian menciptakan sebuah pertanyaan baru. Apakah betul pergerakan itu dilakukan secara independen oleh mereka berdua? Ataukah pergerakan politik itu juga telah diketahui atas sepengetahuan atau bahkan direstui oleh Pak Jokowi? Jika kemudian betul pergerakan politik itu kemudian atas sepengetahuan dan juga direstui oleh Pak Jokowi, maka sebenarnya itu adalah sebuah sinyalemen yang cukup kuat bagaimana kemudian pergeseran politik Pak Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo semakin terbuka. Analis politik Hanta Yuda juga meyakini manuver politik Gibran merupakan pesan politik dari Jokowi. Ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh Mas Gibran dalam hal ini, putra Pak Presiden. Bisa jadi Pak Jokowi membiarkan secara mandiri, secara bebas kepada putra-putra beliau untuk mengambil sikap politik. Atau yang kedua, ini bisa juga dibaca sebagai memang pesan politik yang hendak dikirim oleh Pak Jokowi. Namun menurut Hanta, PDIP sengaja bersikap lunak untuk meredam dampak manuver politik Jokowi. Saya kira tidak berlebihan, sudah langkah yang relatif tepat agar tidak berkembang persepsi bahwa Jokowi atau keluarga Pak Jokowi itu sepenuhnya mendukung Pak Prabowo, dan itu saya kira akan merugikan posisi Ganjar sebagai capresnya PDI Perjuangan. Nah, itu yang saya kira yang pesan juga dikirimkan sebaliknya oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto, bahwa kemarin itu tidak ada dukungan, jadi menegasikan kembali. Dalam dinamika pencapresan, Presiden Jokowi kerap tak sejalan dengan kebijakan PDI Perjuangan. Jokowi berulang kali melempar sinyal dukungan saat ketua umumnya belum membuat keputusan. Padahal pada Juni 2022, Mbak Mega tegas
mempersilahkan kader yang berpolitik dua kaki untuk keluar. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Berulang kali mendahului Megawati, namun tak kunjung ada sanksi terhadap Jokowi. Pada saat yang sama, DPP PDIP memberikan peringatan keras terhadap dua kadernya yang dinilai terlalu cepat buka suara. Sanksi dari Megawati hanya berupa sindiran terhadap Jokowi, yaitu saat Mbak Mega memberi sambutan dalam HUT ke-50 PDI Perjuangan. Urusan gue oleh Kongres Partai diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Pak Jokowi punya semacam indikasi kuat agar capres penerusnya itu mereka yang bisa dipastikan melanjutkan legasinya. Nah, itu pula yang membuat dirinya kadang-kala berbeda kepentingannya dengan Ibu Mega. DPP PDIP memang tidak satu suara menyikapi manuver politik Presiden Jokowi dan keluarganya. Sebagian memilih tidak percaya Jokowi dan putra sulungnya berani menantang keputusan Mbak Mega. Sejak awal Gibran memang dilahirkan dari PDI Perjuangan. Oleh karenanya Gibran terkonfirmasi ia akan tetap berjuang untuk memenangkan Ganjar dan Pileg sekaligus. Tidak benar dan saya hakul yakin Jokowi tetap bersama kami. Tidak ada istilah Jokowi main dua kaki. Namun ada pula yang menilai DPP PDIP seharusnya bersikap lebih tegas menegakkan disiplin partai. PDI Perjuangan memang harus memberikan sikap terhadap kader dan seluruh petugas partai siapapun dia, bukan hanya Mas Gibran. Kalau kemudian memungkinkan melakukan langkah-langkah politik dan terikut dalam dansa-dansa politik, kira-kira begitu kata Mas Hasto, yang menimbulkan multitafsir di kalangan publik, terutama pada pendukung-pendukung mereka. Saat mendeklarasikan baca pres yang diusung partainya, 3 kali kata disiplin diserukan Mbak Mega. Boleh jadi, manuver politik keluarga besar Jokowi merupakan sinyal keretakan hubungan dengan Megawati. Nah, selama ini hal itu menjadi sebuah misteri. Apakah betul ada hubungan yang sedang tidak baik-baik saja antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati dan juga PDIP. Tetapi seolah kemudian ini semakin terbuka, semakin terang, memang ada situasi yang tidak mudah.